37度のニャラビでニャクニャクイニャニャクニャニャハンニャニャジャイニャニャクニャラベでニャガニャガメ。Oke, sebelumnya tadi juga kami bersantap bersama komandan, wakil komandan dan juga ibu komandan ya. Beliau-beliau banyak yang voting sambal dabu-dabu. Banyak juga yang voting klaper tart dan es teler cake. Ibu particularly suka beefnya juga atau daging sapi. Jadi perlu diingat, masing-masing individual akan memilih 4 hidangan, tidak peduli dari tim mana saja, dan itu bebas. Boleh sambalnya 2, boleh ala carte-nya 2, bebas ya. Boleh juga dessert. Saya akan mulai terlebih dahulu, beri contoh. Juri bakal voting dulu dan aku ngerasa agak gugup karena takutnya di aku ada yang salah. Saya tidak peduli tim. Jadi di sini tidak ada urusannya dengan tim, tapi lebih ke hidangannya per dish. Yang benar-benar memang cocok ya dimakan dengan semuanya adalah smoked tuna pampis. Ini dari satu. Di sini menurut saya dengan sedikit kekurangannya, mungkin bumbunya kurang kuat, tapi campurannya dan juga kombinasinya cukup baik. Gerak dari tim Bell. Pilihan ketiga saya benar yang ini ternyata. Es teler cake. Premier One. Ya. Dan satu lagi, saya yang terakhir adalah klaper tart. Oke, jadi Bell dapat 1, Fennec dapat 2. Fennec dapat 2, masih nil. Bolko tidak ada? Dan Premier One mendapatkan 1. Baru dari pemilihan Chef Juna aja kita udah unggul 2 poin. Apalagi dengan prajurit-prajurit lainnya. Pasti kita menang lah, yakin aja kalian. Chef Juna sama sekali gak ada pilih masakanku, jujur aku agak kecewa karena beberapa dish aku ada menggunakan effort. Chef Renata silakan. Mulai dari dessert. Premier One, es teler. Chef Renata juga milih dessert dari Premier One sebagai dessert favorit dia di antara tim lainnya. Wah, aku seneng banget. Sambal. Sambal dabu-dabu. Fennec. Fennec. Wah, dua-dua yang situ. Wah, Chef Renata juga suka nih sampai pilih sambal dabu-dabu, sate garo, sama smoked tuna pampis. Ini udah pertanda baik ini. Ini kode-kodenya ini kita yang menang ini. 6 Jim. 6 Jim dari Bolko. Chef Arnold pilih 6 jengku dan aku mulai senang kembali karena akhirnya ada voting. Sate Garo Belanga. Sate garo balanga. Fennec. Premier One boleh nggak chef? Iya. Yang mana? Premier One. Premier One? Yang mana? Hah? Tapi anak dabu-dabu. Jadi udah berapa? Kurang 1 lagi kan? Satu lagi. Es teler. Wah, ternyata Chef Arnold juga milih es teler sebagai dessert favorit dia. Gak salah nih, aku milih Kak Shani dan Kak Iren di dessert. Oke, jadi Silakan dari Angkatan Udara terlebih dahulu. Para prajurit akan melakukan voting untuk menentukan pemenang pada tantangan offside kali ini. es teler. Bikin teler katanya. Tuna. Sambal ulek belimbing. Sambal belimbing. Satu lagi kerang hijau. Kerang hijau. Emang terdepan deh. Tuna. Sambal dabu-dabu 2. Tuna dabu-dabu. Oh, mango coconut. 1. Ya. Sapo chicken.
Wah, akhirnya ada yang ngevote Sapo Chicken aku dan aku seneng banget. Selanjutnya. Sambal dabu-dabu. Esteller. Gimana ini Bel nih? Ayo kakak-kakak, kalian harus vote dari tim Bel. Ayo dong, vote di tim Bel. Oke, cumi bakar. Wah, cuminya di vote. Aku seneng banget sih, karena aku udah rasain juga itu cuminya tuh empuk banget dan bumbunya bener-bener meresap. Smoke prawn. Kerang. Kerang hijau. Kerang hijau 1. Lagi. Ya. Oke. Dabu-dabu. Satu lagi. Pendek ini kelihatannya lagi unggul nih ya. Udang, Mbak. Santai. Cumi. Sambal dabu-dabu. Ya, cumi bakar. Ya, sate garunya boleh dicoret 5 kan? Ya. Nah, oke. Esther. Apa itu? Cumi bakar. Wah, ternyata banyak juga yang ngevote cumi. Aku nggak nyangka bakal sebanyak ini. Dabu-dabu kali. Oke. Mango cake. Rapetan. Prawn. Dabu-dabu, sate karo balapan tumis. Sambal dabu dan juga udang. Banyak sekali yang pilih sate garo, smoke tuna pempis, sama dabu-dabu. Memang ini approved by chef juga, jadi udah dipastikan lah kita menang. Udah nunggu apa lagi kita ini? Mana piala? Cumi bakar. Sambal dabu. Oke. Baramundi, esteller. Sapo chicken. Dabu chicken 1. Mango cake 1. 3. Tuna. Upside down. Wah, ternyata upside down cake-nya tuh di vote. Berarti enak nih rasanya. Waduh. Baramundi. Baramundi. Sapo chicken. Terima kasih. Cumi bakar. Sapo chicken. Grill prawn. Prawn. Sapo chicken prawn. Es mango 3. Wow, diborong sama nih. Wah. Akhirnya nilaiku pelan-pelan naik ke atas dan aku rasa masakanku gak kalah kok. Hah? Kasih jampe-jampe apa, Sarwan? Kamu kasih jampe-jampe apa? Cumi bakar. Sate. Sapo chicken. Oh, esteller. 1-1 adil semuanya. Siap. Wah, para alumni bener-bener semangatnya nggak habis-habis. Mereka tuh bener-bener ya energinya very high.
Wah, ternyata dari semua dish yang ada, cumiku tuh vote-nya paling banyak. Aku seneng banget sih dan aku bangga ternyata masakanku tuh bisa yang paling disukai. Mangga, Chef. Mangga. Cumi, Pak. Kita akan rekap. Bel mendapatkan 18, Fennec 24, Bolko 24, Premier One 13. Aku sama Kiki seri 24-24, aku yakin banget bisa kalahin Kiki. Wih, tiba-tiba tim kita dikejar skornya sama timnya Nick. Tapi aku yakin kok, tetap aku nanti yang memenangkan voting kali ini. Aduh, aku di sini voting paling rendah. Ayo, masih ada beberapa prajurit sisanya dan mereka ayo harus voting untuk Premier One. Oke, silakan. Bu, ntar saya masakin lagi, Bu. Wih, sudah mulai tidak bisa dikejar nih poin kita. Yang lain mulai kicep nih. Ah, masa kalah lagi sih di challenge ini? Ayo para prajurit, vote Premier One. Ayo. Serang, Pak. Mangga, serang. Ingat lagi sih. Satu lagi. Terima kasih.
sambal korekku tuh nggak ada yang ngevote. Padahal aku cobain tuh enak banget loh. Aku nggak tahu masalahnya di mana. Oke, udah. Taruh jawabannya kamu, taruh. Udah, silakan. Jangan pilih, jangan pilih. Oke. Oke. Cumika biar pas 30. Ayo Bu, ini kan poin terakhir. Ayo dong, 1 aja biar pas 30 nih skornya. Oke. Sambal ulek melebeng. Bye, Cumika. Oke, Najib. Mangga. Makasih Bani. Gue kita menang janji. Oke, baik, kita akan rekap. 29 Bell, Fennec 43, Bolko 37, Premier One 23. Congratulations Fennec. Kiki, well done. Ternyata hasil akhirnya 43 poin untuk tim Fennec. Wah, sangat-sangat senang dan mereka semua juga ikut senang. Kita semua belum kenal, tapi bisa menang dan kompak. Keren. Dengan hasil voting 23, ternyata Premier One kalah di challenge kali ini. Aku sangat kecewa, tapi it's okay. Aku tetap senang banget soalnya this time aku bisa masak dengan para alumni-alumni. Aku kalah hanya 6 suara, tapi gak apa-apa, aku udah puas untuk menjadi juara 2. Again, congratulations. Untuk kalian, para alumni MasterChef Indonesia, scene 1 sampai 10, good to see you guys again. Thank you very much for your time. Oke. Aku juga mau berterima kasih kepada semua alumni yang udah bantuin kita. Hari ini tuh asik banget dan ini pertama kalinya di MasterChef didatengin sama alumni. Jadi aku bangga banget bisa ada di challenge kali ini. Thank you para alumni MasterChef Indonesia yang sudah hadir dan membantu kita semua membuat masakan untuk para prajurit dan perwira di sini. Again, congratulations and thank you untuk kalian semua top 4. We'll see you again in gallery. Untuk kalian alumni, we'll see you again next time. Take care, sukses selalu. Nyanya dono nyarabi de nyaku nyaku inya nyaku nyanya han nyanya dai nyan nyaku nyarabete nyaga nyaga me. Oh? Oh? Hah? Oh? Masuk. Oh, thank you. Hah? Kok cuma 2? Masuk ke galeri, ngeliat cuma ada 2 mystery box. Wah. Ini kayaknya cuma aku sama Diva nih yang harus pressure test. Nick, Diva, Belinda, Kiki, gimana dengan challenge kemarin offside? Seru? Seru banget. Gimana rasanya kalian kemarin disupport dan juga dibantu dengan para alumni MasterChef Indonesia season 1 sampai 10? Baru kali ini Chef, aku ngerasain yang dimana baru sekali ketemu, teamwork langsung dekat dan langsung kayak family. Oh ya, karena mereka sangat mengerti perjuangan kalian ya. Ya, sure. Apapun yang kalian lakukan ini mereka sudah lalui itu. They've been there before you guys. Tapi yang berbeda adalah di mana mereka menyupport kalian. Ya. Jadi kalau bisa dibilang dekat walaupun baru kenal, ya well, it's a MasterChef family. Kalian bisa lihat seberapa besar we grow as a family ya, para kontestan-kontestan. And they've been through what you've been through. Dan sebentar lagi, Grand Final MasterChef Indonesia. Excited? Yeah. Bedanya mereka tidak bisa tereliminasi ya kemarin. Jadi mereka nothing tulus. Ada yang kurang bekerja sama? Kalian boleh jujur kok. Dari tim kamu ada?
Ki? Kalau dari tim saya semuanya oke, Chef. Semuanya punya peranan di setiap section dan semuanya running oke, Chef. Siapa aja tim kamu? Tim saya itu ada Bang Ogan, ada Esat, ada Bang Trendy, sama Kak Yuri. Nah itu, Chef. Esak baik? Pertamanya sih lumayan agak keras kepala di awal. Di awal-awal sih memang ada kayak Bang Esat itu kayak ragu-ragu mau bikin bumbu. Kayak mungkin karena dia nggak mau juga disalahan kalau misalnya nanti hidangannya nggak enak. Cuman overall hasilnya oke kok. Nick, dari tim kamu? Tim aku all good sih. Pada bisa kerjasama dan kerjanya bagus semua. Tidak ada yang membangkang atau mencoba melit kamu? Nggak ada. Cuman emang pertanyaannya banyak banget sih. Oh gitu? Pertanyaan banyak banget. Belinda? Sama. Baik semua chef, mereka inisiatif ambil posisi sendiri-sendiri. Oke. Diva? Dari tim aku sendiri, mereka very helpful. Mereka mengerjakan job-jobnya masing-masing. And yeah. Siapa aja very tim fun. kamu? Kak Daniar, Iren, Shani, Ayu. Iren is good? Yeah. Ya? Yeah, Oh, oke. very good. Good. Well, menyenangkan ya, tapi ya. Kalian sudah punya portofolio, sudah masakin siapa aja? Selama di MasterChef ini aku banyak banget masak untuk orang-orang yang terkenal dan penting. Seperti awal JKT48, terus ada Cinta Laura, Chef Wayan, terus ada Siwon juga. Wah luar biasa sih ini MasterChef. Sedikit review ya untuk makanan kalian kemarin. Secara hasil dari skor, Kiki paling banyak vote, kedua Nick, ketiga Belinda, terakhir Diva. Diva untuk your dessert banyak yang suka ya, termasuk saya. Favorit saya was your dessert. Your dishes, your fish was good, enak sebenarnya. Di sini kamu mungkin salah memilih potongan. Untuk ukuran prasmanan kamu ambil rack of lamb yang sangat besar-besar. Usually untuk prasmanan seperti itu mereka akan lebih appreciate kalau sudah dipotong-potong yang makannya lebih mudah. Apalagi ada masalah temperature. Dengan kamu nggak bisa kontrol 100% temperaturnya seperti apa. Rack of lamb dengan fat content seperti itu dia harus very very hot yang kamu serve fresh. Bukan something yang kamu put di prasmanan seperti itu. Ya chef. Your barramundi is good. But Barramundinya. saya lumayan sering buat acar kuning. Karena is one of the simple sayuran yang Ya chef. bumbunya bisa lebih kencang lagi, Strong lagi. asamnya. Ya, Ya. redup. Di sini hati-hati dengan si keciwisnya karena itu meresap daripada bumbu si acar kuning. Oh. Seharusnya wortel dengan ketimunnya aja udah cukup. That's enough vegetables for acar kuning. Tambahin sedikit cabai rawit orange. It would be great, ya. Sambal belimbing wuluh juga it's good, tapi belimbing wuluhnya masih bisa dibanyakin lagi kalau mau benar-benar segar ya. Sama seasoningnya itu it was lacking seasoning, dan kita juga terima banyak feedback dari para perwira ya. Yang ini sedikit kurang rasa. Ya chef. Memang aku akui banyak banget kekurangan di hidangan aku. Karena tadinya aku mikir kita nggak bakal masak untuk orang-orang banyak. Jadinya itu untuk portioning juga aku buat itu sangat besar dan nggak sesuai prasmanan. Belinda, your muscle. Secara look itu yang saya paling excited buat makan. Pas saya lihat itu bentuknya ada terong, ada muscle, terongnya terlihat sudah menyerap bumbunya dengan baik. Yep. Ada herbs. Saya yakin banget waktu itu ketika saya lihat ini bakal jadi favorit saya. Ketika dimakan ternyata dari seasoning sama rasanya itu juga masih kurang medok. Oh iya. Ya. Gurih dan saltiness-nya kurang sih. Saltiness, ya. Seasoning sama bumbu. Padahal waktu aku coba cicip chef itu sebenarnya gurihnya tuh udah dapet, asinnya udah dapet. Cuma mungkin karena sayurnya terlalu banyak jadi dia agak nyerap seasoningnya. Cumi ya, cumi. Oh, Cumi cumi was sebenarnya good. is good, Good. gitu ya. Empuk. Saya pertama Perfectly agak cooked. skeptical, saya rasa cumi kamu bakal chewy. Ternyata it's not. It was Perfect. good. Ya, it was good. Banyak dari perwira juga yang suka dengan cumi kamu. Iya chef, cumiku tuh aku bangga banget karena cuminya emang paling banyak di vote. Jadi aku bener-bener happy banget sama cuminya. The dessert. Seret, Dry. dry. It is so dry. Ya. Terlihat paling sedikit juga ya. Ada yang vote your dessert. Cake-nya itu very dense.
very dry, terus di situ ada crumble, mungkin dengan tekstur seperti itu, it needs some kind of sauce yang Lebih liquid. perlu sauce daripada crumble. Oh iya. Yes, Okay. it needs a sauce. Sambal? Sambal is good sebenarnya. Sambal korek. Sambal korek ya? Ya, Oh, sambal is good. sambal korek enak. Kalau buat Pedas. saya ada sedikit bau bawang putih yang kurang termasak dengan baik. Oh, Jadi kalau makannya banyak itu ada sedikit bau langu bawang putih yang bagi saya sedikit mengganggu. oh iya. Kalau buat sambal tapi tetap itu salah satu yang banyak yang suka ya, sambal korek ya. Mantep katanya. Thank you, Chef. Oh mungkin para prajurit nggak ada yang ngevote sambal koreknya karena ada bau langu. Tapi overall aku sebenarnya masih bangga juga sih karena menurutku sambal koreknya tuh masih enak. Let me start with Nick. To be honest, Nick, I hate your dish. Sejujurnya, I hate your dish. Karena udang hanya marinasi, terus grill. Ayam, kamu play safe dengan sapo tofu. The idea was just not there. Jujur ya, nggak nyambung. The taste is not there, menurut saya, untuk si ayam ya. Aku antara setuju sama gak setuju, Chef, karena menurutku chicken rouletteku itu menggunakan effort walaupun sapo ayamku itu simple. But then again, ini adalah voting. Para prajurit memang suka rasa ayam ya dengan sesuatu yang berbeda. So you nail it. Kalau dari saya, udang itu seharusnya diolah lebih. Bukan cuman pakai tusuk sate di grill. Untungnya kamu pair dengan Namjim. namjim, which is very good. Tapi pengolahan udangnya masih tetap bisa lebih. Minim. Ya, terlalu minim. Dan untuk di prasmanan seperti itu, I think tusuk sate bisa dilepas ya. Yes. You know, kamu bisa tata dengan baik. Kalau saya, on the contrary, sebenarnya saya suka your chicken dish. It's a breath of fresh air dengan semuanya yang Nusantara. This one is simple. Di situ ayamnya very juicy, kematangannya itu sempurna. Saya suka banget ada si tahunya yang kamu deep fry dulu. Everything is good. Hanya memang the 5 spice-nya itu sangat dominan. Kamu masih perlu taruh other flavors. Jadi nggak ketika dimakan itu monoton 5 spice, bumbu ngoyong. And sweet. Yes, ngoyong sama Ngoyong, sweetnya ya? itu ya. Ngoyong sama sweetness-nya itu masih perlu kamu balance dengan yang lain. Kamu perlu some kind of something yang acid, some kind of fried garlic atau apa untuk naikin savory-nya. Jadi aromanya tuh bukan sweetness, not only warm spices. Tapi in terms of the doneness sama texture, I love it. I don't like the shape. Itu nggak diikat ya? Nggak diikat. Nggak diikat. Why? Seharusnya kamu ikat. Aku sengaja gak ikat karena keterbatasan waktu. Kalau misalkan aku ikat semuanya, aku gak bakal sempet nge-serve. Namjim juga very good. Ya. Saya suka banget. Although di sini aturannya kamu buat sambal yang cocok sama dua-duanya, tapi I don't find the namjim sama the sapo chicken goes very well. Kayak it's two different dish gitu yang harusnya nggak di situ. Udang juga sebenarnya enak. Cuma ya it needs more. Ini tetap competition kan. The goal is to be better daripada lawan-lawan kamu dengan banyaknya flavor yang sangat meriah. Udang yang dimasak secara minim dengan namjim udah pasti akan kalah di situ. Nothing wrong with the prawn. It's good. Kiki. I think seasoning dari beefnya sendiri. Ya. But overall it's nice. The seasoning. Potongan. Potongannya, yes. Potongan beef bisa lebar tipis daripada dadu keras seperti itu. Hati-hati dengan lemaknya juga, ya. Sebenarnya Chef, saya terima dengan masukan yang Chef berikan. Cuman setahu saya di Manado sana sate garu balanga memang bentuknya petak-petak kotak-kotak gitu. Memang kalau mau lebih lembut sih bisa lebih tipis lagi. Cuman nggak apa-apa Chef. Next time coba saya bikin yang lebih tipis ya. Terus habis itu Kiki hidangan tuna kamu is nice, flawless. Oh ya, Oh, the yeah. tuna, tempes That tuna, one is the highlight. flawless. Flawless. Gak ada komen kalau saya harus kritik apa yang kurang dari situ. Tidak ada. It was perfect as it is. Siapa yang buat tuna? Yang bikin tuna si Kak Yuri sama Bang Trendy. Oh wow. Ya, Dan, it was very nice ya. very Saya nice. visit kamu, tunanya seperti di smoke dulu kan? Iya Chef. Terus Saya baru grill. kamu suwir lagi, terus Iya, masak bareng. It was smart. good. Kamu Was good. juga nggak masaknya sampai terlalu kering, sampai dia too dry. Dia masih soft. Dia absorb bumbu-bumbu yang kamu taruh di situ. It was very good. Yep. Dan juga, Pemilihan sayur yang bagus juga. yep. Dan juga cakalang on top.
Bonito The flake. bonito flake. on top Yes. menambahkan Dan- umami, dan yang saya suka The sambal. your pempis tuna sama hidangan kamu yang daging itu benar-benar bisa dimakan secara bersamaan. Dia complement One another. one another. Dia two separate dish tapi sebenarnya satu. Jadi ketika dimakan itu jelas ada konsepnya. Pisang, hati-hati, saya udah ingetin kamu bikin crispy tapi konsepnya prasmanan. Padahal the flavor of plantain di situ cocok. Mungkin kamu bisa tambahkan pieces yang masih tebal, yang masih bisa digigit soft di dalam dagingnya juga. Jadi ada sedikit sweetness dari situ. Dagingnya kan spicy, berempah. Kacang utuhnya nggak ada ya? Ada. Ada, Chef? Ada. Waduh, ada padahal kacang yang utuh, Chef. Berarti Chef nggak dapet itu. Mungkin berebut ya, Chef ya, karena saking enaknya. Tapi untuk hidangan kamu, it was very smart dari pemilihan, dari konsep, semuanya tidak nabrak, dan juga yang menyatukan adalah beef kamu lumayan manis, saucy, tuna yang kamu bikin, there's bitterness, and it's right, itu bisa mengabsorb dari sausnya. Dan sambal dabu-dabu was a very smart one, karena itu mencuci mulutnya, ya asam segarnya untuk menjadi hidangan yang bagus. Cuman, sambal dabu-dabu, hati-hati kalau panas ya, karena tekstur dari tomatnya, Ya, dari cabenya itu ya. udah mulai soft. Oke, di sini garis besarnya adalah kamu lebih Unggul. smart dalam Yap. memilih tema ya. Kamu ambil Indonesia Timur, sambalnya juga Sulawesi, itu dipakai juga di hidangan di Maluku, Ambon ya, dabu-dabu sangat terkenal. Sehingga kamu masukkan juga the dessert adalah klaper tart. Ya, Ya. And it was a very smart play on the klaper tart karena klaper tart dan juga es teler itu adalah dua dessert yang lumayan digemari oleh para perwira ya, setidaknya Kami juga berkeliling komandan ya. dan wakil komandan yang Dari meja duduk ke di meja kami. kita tanya mana yang paling suka dessertnya, itu between es teler sama klaper tart, baru mango. Wah, bangga sih. Walaupun klaper tartku itu nggak bagus secara tampilan, cuman rasanya tuh sangat-sangat oke. Hingga mostly digemari sama mereka semua. Dan mango, hati-hati. Saya jujur aja, saya tidak suka. Both of your dessert, I don't like it. Ya, karena dry satu, dan juga Nick, your salt. Saya dapatin tuh Nggak terlalu rata, asin. nggak Ya. rata. Ya chef, untuk crumble aku sedikit kebanyakan tabur garam, tapi untuk secara overall menurutku masih cocok sih chef. But overall, I think you guys did a good job ya. Tuh ya, ini semua voting. Menurut saya juga di sini leadership sangat penting. Ya, the way you communicate. I think Belinda, towards the end, kamu mempresentasikan it wasn't very good. Ya, so leadership, communication is very important. It will show your confidence. Ya. Iya bener chef, apalagi kita kerjanya untuk tentara-tentara, jadi kita kebawa juga harus ikut tegas. Dan juga cleanliness dari piring yang kalian sajikan. But overall, it was a good job guys. Ya. It was a good job, semuanya Panas, happy. communication, dan juga kalian pertama kali teamwork bersama dengan alumni MasterChef Indonesia. So well done ya untuk semuanya. Tapi terutama pasti this is a competition. There's gonna be a pressure test yang kalian harus hadapi, dan juga ada yang aman dan juga lolos langsung ke top 3 MasterChef Indonesia season ke-11 ini. Oke, kita get down to business ya. Camkan baik-baik bahwa kalian sudah tahu semenjak 8 besar atau kadang 8 besar, kadang 10 besar, itu kadang 6 besar, tergantung. Pemenang di challenge pertama sudah tidak lagi naik ke atas dan tidak mengikuti challenge kedua, ketiga, dan lanjut ke babak berikutnya. Betul? Ya, chef. Tapi sudah tidak ada lagi. Sekarang, karena biasanya, camkan baik-baik, biasanya setelah offside challenge, tim yang kalah, baik ada spike atau tidak, biasanya ke pressure test. Tim yang menang pun kadang ada spike, lalu bisa masuk pressure test. Jadi tidak ada challenge kedua. Sampai situ kalian paham kan? So, it's so obvious. Challenge kemarin itu adalah berdasarkan voting. Meskipun kami pun vote kami adalah bukan vote penentu. Maka dari itu kami memvote di awal. Ya, supaya tidak bias. Di sini sudah jelas Kiki dengan 43 vote dari 4 hidangan yang dia sajikan menjadi pemenang.
Dan Kiki juga di sini bukan artinya dia aman tidak ikut challenge berikutnya, tapi lebih ke aman dari pressure test. Karena biasanya setelah dari offside, yang kalah langsung pressure test. Jelas? Ya, Chef. Wah, ternyata bener aja. Aku langsung aman. Berarti secara ofisial aku udah ada di top 3 nih. Wah, one step closer to grand final. But, saya pernah bilang berkali-kali, tontonlah, pelajarilah challenge MasterChef sebelum-sebelumnya. Kalian tidak pernah akan tahu apa yang kalian dapat. Kemarin, it's not easy. Kalian diterik panas, offside. Kalian harus memasak, create menu, represent your dish, work as a team, lead the strangers, ya kan? So, berdasarkan vote yang terjadi kemarin, Nick, kamu dengan total vote kedua terbanyak yaitu 37 poin. Maka dari itu, kamu juga aman dari pressure test. Welcome to top 3. Aku seneng banget akhirnya aku selangkah lagi bisa masuk ke grand final. So, Kiki and Nick, welcome to top 3 MasterChef Indonesia Season 11. Wih, kita ada di top 3 nih, Nick. Keren kita nih, Nick. Tinggal dikit lagi, Nick. Ayo, kita gas sampai final. So, Belinda, Diva, this is a battle ya. One on one. Siapakah di antara kalian yang akan join Kiki dan Nick menjadi top 3 MasterChef Indonesia Season 11? Dan siapa yang perjuangannya hanya sampai di top 4? Regardless, kalian semua adalah winner di mata kami. Kalian melakukan hal-hal yang memang luar biasa tangguh. You have our respect. Oke? Kiki, Nick, silakan naik ke atas. Thank you, Chef. Di sini aku nggak expect ternyata 2 orang doang yang ada di pressure test dan Nick selamat langsung ke top 3. Diva, Belinda, fair and square. Challenge is the black box again. Silakan ambil posisi di bench masing-masing. Ini bukan cuma battle mengamankan posisi di top 3, tapi ini battle head to head cewek-cewek. Black Mystery Box Pressure Test. Dan mempertaruhkan posisi top 3 MasterChef Indonesia Season 11. Oke, seru ya, Diva and Belinda. It's going to be a one-on-one battle. Mungkin kita kasih maraton. Mau back to back? 4 times 30 minutes. Never know. Makanya saya sudah bilang berkali-kali, tontonlah season-season sebelumnya. You know, Nadia and Jesslyn was crying and cooking. Nangis mereka berdua. Crying and cooking. Both of them. 4 round. Oke, mungkin kalian bisa look at this pressure test instead of pressure test. Ini bukan siapa yang gagal akan pulang, but no, ini adalah battle. Siapa yang lebih layak, siapa yang lebih baik untuk memperebutkan posisi top 3. Do your best. Di depan kalian sudah ada black box untuk tantangan kali ini yang sudah pasti berisikan bahan yang harus kalian olah. Kita akan buka bersama, hitungan 1, 2, 3. Buka mystery box-nya, di sini udah ada banyak banget ingredients. Ada kepiting, tapi ada juga beberapa spices, ada yogurt, ada juga herbs. Jadi ini agak random sih. Di depan kalian sudah ada beberapa bahan. Ada Dungeness crab, red lentils, ada labu, ada broccoli, ada tomat, ada walnut, pumpkin seed, Greek yogurt, ada lemon, ada red and green chili, dan juga berbagai macam fresh herbs.
Bisa dibilang bahan-bahan yang cukup versatile dan bisa kalian bawa ke arah manapun yang kalian mau. Cukup common dan bisa kalian kreasikan sekreatif mungkin, sebaik mungkin untuk menjadi sesuatu yang hebat. Kalian di sini bebas membuat apa saja. Bebas untuk gali the full potential of that ingredients di depan kalian. Dan di pressure test kali ini kalian wajib menggunakan minimal 7 bahan. Wajib menggunakan 7 dari 10 bahan dan nggak boleh ke pantry. Aku rasa itu masih doable sih. Dan please remember ya, bahan yang kalian pakai apa saja. Karena kalian harus merepresentasikan bahan-bahan tersebut ke dalam hidangan kalian. 7 dari kurang lebih 10 yang ada di situ. Minimal. Ya. Easy. Easy. Tapi, well, tidak mungkin semudah itu. Karena kalian tidak boleh ke pantry lagi, sama sekali. Kalian bebas untuk ke utensil room. Di bawah bench kalian ada beberapa staples atau staple box yang berisikan bahan-bahan umum. Cooking oil, dan kawan-kawannya. That's all you have. Wah, ini sih lumayan challenging, tapi ya wajar karena ini udah di top 4 dan mau mencari kandidat top 3 nih. Gak semudah itu untuk melewatinya. Semoga Belinda semangat, Kak Diva semangat dan bisa memberikan yang terbaik. Waktu kalian memasak untuk memperebutkan posisi top 3, 60 menit. Buatlah hidangan yang luar biasa. Kenali lawannya. Waktu memasak kalian dimulai dari sekarang. Pada pressure test kali ini, para kontestan harus memanfaatkan waktu 60 menit untuk menyajikan hidangan terbaik mereka. Waktu dimulai aku langsung ke utensil room karena aku mau ngambil pen-pen yang aku butuhkan. Di situ aku udah kepikiran aku mau buat apa, jadi aku langsung ambil barang-barang yang aku butuhkan. Ke utensil room aku ambil semua bowl, aku ambil bowl yang paling besar, aku juga ambil beberapa steamer dan juga pan dan pot. Wih, memang Kak Diva ini karakternya nggak pernah berubah sih. Ambil panci langsung sekalian banyak. Suka aku nengoknya, jadi nggak bolak-balik kerjanya. Dengan bahan-bahan ini aku lihat ada pumpkin, aku langsung kepikiran kayaknya aku membuat pumpkin gnocchi. Karena di mystery box sudah ada crab sama pumpkin dan di staple box itu udah ada seasoning Asian, aku langsung kepikiran untuk buat gyoza. Wih, lumayan risky sih, karena gyoza itu butuh ketelatenan juga dibikinnya. Harus enak dan harus bener-bener nge-highlight 7 bahan yang dipakai. Perebutan top 3 yang akan bergabung dengan Kiki dan juga Nick. Cepat sekali, kemarin baru chef jacket and Joe harus meninggalkan kompetisi ini. Sadly. And we got to one of the most memorable offsite challenge. Yes. Ya, dengan memanggil para Alumni. ya, alumni, ya, kontestan ya. Dan mereka nggak banyak cincong ya? Enggak, mereka seru. Semuanya senang, semuanya ready to help dan kayak saya ngelihatnya mereka pernah ada di posisi yang sama ya dan mereka tahu betapa menggebu-gebunya mereka ketika dulu mereka ngalamin offside challenge, mereka benar-benar mau menang, they want to win dan mereka benar-benar they give it all. They've been there. Tapi saya apresiasi kekeluargaan mereka, di mana it's nothing, they don't get anything out of it. Yeah. Ini kan sebenarnya para alumni itu kan sudah pernah mencoba untuk memenangkan, ya kan? Dan mereka di sini justru kemarin itu bekerja keras membantu dan untuk memenangkan setiap dari top 4 ini. It's a healthy competition. Yeah. Betul sekali. Very good, very well. Diva lagi bikin adonan gyozanya dan aku lihat dari atas kok agak basah ya. Saat aku buat adonan untuk gyozanya, ternyata aku menambahkan terlalu banyak air. Di situ aku lumayan panik soalnya adonannya itu cair banget dan nggak bisa jadiin adonan yang bagus. Di situ aku langsung nambahin tepung lagi untuk membuat konsistensinya yang sesuai aku mau. Ini adalah pressure test ke-9-nya Diva. Wah, sudah banyak sekali pressure test yang Kak Diva lalui. Mudah-mudahan ini menjadi pressure test yang masih bisa dia lewati.
Aku ngelihat dia ada bikin adonan pasta dan gnocchi. Aku tebak sih kalau misalkan dishnya gagal, dia mau pakai pasta. Karena di awal aku rencananya membuat gnocchi, tapi untuk jaga-jaga, just in case gnocchinya gagal, aku juga tetap bikin pasta dough, jadi nanti itu buat plan B ku. Wah, Belinda mau bikin gnocchi. Dan kalau gnocchinya nggak jadi, bikin pasta. Harusnya bikin satu aja, Bel. Gnocchi aja. Pasti jadinya itu. Jangan ragu-ragu, Bel. Apanya Belinda ini? Kan orangnya sisa 4 dan pasti aku tahu kemampuannya Diva kayak gimana. Jadi yang pasti aku juga nggak mau kalah dari si Diva. Aku tahu Belinda is a very strong contender, apalagi sama aku juga, and I don't know, I'm gonna be safe or not this time. Wih, semuanya berapi-api nih. Para cewek-cewek di bawah ini nggak mau kalah ini sama kita yang di atas. Mereka mau naik dua-duanya. Cuman sayangnya salah satu dari kalian harus pulang, guys. Karena aku udah sampai sini dan aku nggak mau pulang, jadi aku bakal berusaha semaksimal mungkin buat aku bisa masuk ke top 3. Aku mau buat stok dari shell crab, jadi aku harus nge-prepare crabnya dan aku pisahin dagingnya dan shellnya. Di sini crabnya itu udah mateng, tapi butuh waktu untuk mengambil semua daging-daging dalamnya, jadi aku lumayan lama. Adonan pastanya udah aku mixer dan sampai dia nyatu, terus aku langsung cling wrap. Aku tinggal supaya dia bisa resting. Untuk isian pastanya aku mikir aku mau kasih pumpkin sama beberapa daging dari kepiting. Waktu kan tinggal 45 menit. Ya, Chef. Top 3. Come on. Waktu sisa 45 menit, aku mulai ngeluarin daging-daging dari kepitingnya. Aku mau pisahin dari semua cangkangnya, terus aku masukin ke dalam satu wadah. Sambil aku berjalan masak, aku sambil mikirin ini selanjutnya aku mau bikin condiments apa ya. Karena semua bahannya jujur tuh lumayan random. Masak lagi dah. Waktu tinggal 45 menit, aku masih nge-prep crab aku. Di situ Chef Arnold datang ke bench aku. Gimana di battle untuk mengamankan posisi? Very tough, Chef. How do you feel? Berada di pressure test kali ini aku benar-benar sedih dan deg-degan banget. Soalnya I'm just one step away from being on top 3 dan I want to secure this position. Itu ada pressure test? Yep. Yang keberapa berarti? Ke-9. Oh, ke-9. Yeah, sure. Okay. So what are you making? I'm gonna make a gyoza. Yep. And then I'm gonna use like the broth of the crab. Terus nanti aku bakalan buat, I think kind of like an emulsion from this chilies. Terus. Jadi nanti nasi gyoza terus ada supnya konsome like gitu. Yep. And the filling juga ada pumpkinnya juga. And I'm gonna make like a fried chili with the breadcrumbs. Oke. Fried chili dengan breadcrumb. Yep. Jadi nanti akan digulung di gyoza. Yes, inside of the gyoza. Good luck. Thank you, Chef. This time aku bakal buat crab and pumpkin filled gyoza dan berbagai macam condiments dan semoga ini bakalan bisa nge-secure aku di top 3. Pumpkinnya udah aku steam, langsung aku mash, aku campur sama bawang putih sama onion yang udah aku sweat, terus aku campurin juga beberapa daging kepiting. Pumpkinnya udah ready, langsung aku angkat, terus aku balik ke stok aku dan aku cobain. Ternyata rasa stoknya itu enak banget, flavor of the crabnya langsung keluar semua. Aku udah selesai misahin daging dan shellnya crab. Dan di situ aku ngecobain crab meatnya dan ternyata rasanya enak banget dan manis. Langsung aku next step buat filling untuk gyozanya. Untuk filling gyozanya itu ada pumpkin, crab, sama ginger, and a bit of salt and pepper. Kak Diva isiin gyozanya ada pumpkin dan kepiting. Ini make sense sih. Tapi menurutku pumpkinnya lebih baik nggak usah diisi. Bagusan isinya daging kepiting aja.
Selain coriander pesto itu, aku juga membuat semacam tomato sauce. Jadi aku mulai blanch tomatnya, habis itu aku kupas, terus aku blender, dan aku mau jadiin itu tomato sauce. Karena aku mau nambahin lentil and quinoa di condiments aku langsung panasin air biar bisa ngerebus itu 2 bahan. Kemudian untuk pumpkin seed langsung aku oven selama 5 menit karena aku mau nge-add texture from the pumpkin seed. Menurutku komposisi dari makanan Kak Diva ini sebenarnya udah oke, cuman tergantung rasanya nanti in the end of the day tetap taste yang nomor 1. Dengan bahan-bahan yang ada di staple box dan dengan bahan-bahan yang ada, aku bumbuin itu isian pastanya. Sisa waktunya tinggal 30 menit. Ya, Chef. Ayo Div, Bel. Waktu sisa 30 menit, aku lagi buat tomato sauce-nya, aku masukin tomato paste. Setelah itu aku juga masukin beberapa cangkang dari kepiting supaya rasanya itu nyambung sama nanti kepitingnya. Kiki, Nick, gimana rasanya 3 besar? Waduh, Chef. How do you feel? Makin berapi-api sih, Chef. Makin Senang berapi-api, sekali. iya benar. Itu yang saya expect, Tinggal makin one step. berapi-api. One more step. Tinggal selangkah lagi nih kita ke final. Kalau sampai kita loyo-loyo di top 3, ya ngapain sampai sejauh ini? It's been a very long journey for you guys. Biasa kan? Berasa, Chef. Kemarin aja kayak masih sama teman-teman alumni jadi kayak rame lagi kan. Pas pulang jadi, wah kita udah 4 ini, udah sepi. Sepi ya? Sepi. Yes, dulu ada kontestan ada banyak ya. Kalian juga berteman sama mereka. Sekarang udah sepi dan sebentar lagi grand final. Dan sebentar lagi one of you or one of them angkat piala. Wis, aku udah bayangkan tuh tanganku mengangkat piala. Wih, pokoknya akan kuperjuangkan itu, Chef. Akan kuberikan yang terbaik. Itu sebuah batu loncatan buat kalian. Terserah mau dijadiin apa. It's all in your hands. Ya, Chef. Yes, Chef. Stay humble. Ya. Jangan sotoy. Pastinya, Chef. Beneran. Bener, Chef. Bener. Bener sekali, Chef. Karena pasti kalian akan sedikit ada shocknya kan. Tiba-tiba you have fame, tiba-tiba orang kenal kalian, dan nggak semua orang punya respon yang baik terhadap itu. Ya. 30 menit terakhir adonan aku udah selesai di resting, langsung aku tipisin. Saat aku proses adonan gyozanya itu aku ada kesulitan, soalnya aku mau adonannya itu tipis banget, ternyata kurang bisa karena memang laminatingnya aku nggak terlalu banyak. Tapi aku mencoba sebisa mungkin biar adonannya itu lebih tipis. Ketipisan gyozanya itu sudah sesuai dengan yang aku mau, langsung aku bulet-buletin dengan ring cutter. Terus menurut kalian, di antara Diva sama Belinda, siapa yang lebih kuat? Menurutku yang benar-benar kuat di situ adalah dua-duanya. Cuman kalau dari hasilnya aku nggak bisa bilang, karena dua-duanya kayak masih ada kurang-kurangnya nih kalau kulihat dari atas. Dua-dua saya yakin mereka pasti bisa kerjain dengan bagus, cuman tema siapa yang lebih menarik saya rasa. Iya. Tapi berasa ya pas awal-awal ikut tuh benar-benar selama makanannya enak, ya good. Yes. Iya. Cuman sekarang good is not enough. Iya, karena memang sudah di-expect semua yang masuk 5 besar, 4 besar, bahkan 6 besar, di-expect semuanya harus good. Yes. Dan penilaiannya juga spektrumnya semakin luas kan. Ya. Makanya saya selalu bilang kenali lawan-lawan kalian. Mereka tuh biasanya bikin apa, what they can do and what they cannot do. Ya kan? Yes, ya. Well, we'll see. Yang aku pengenin kali
untuk gabung ke top 3 itu adalah Belinda. Karena Belinda menurutku dia punya basic knowledge yang oke. Cuma tinggal mentalnya aja nih, diasah dikit, pasti dia keren di top 3. Aku ngelihat dari atas, Belinda kelihatan panik dan pasrah. Ini dia ada masalah apa ya? Di tengah-tengah lagi ngisi pasta, aku ngerasa ada yang beda dari pasta doku. Karena dia kayaknya tipis banget dan begitu aku tumpuk, dia tuh sobek. Jadi aku lumayan bingung ini benerinnya harus gimana. Bel, jangan panik Bel. Ayo Bel, fokus. Kamu harus masuk top 3 Bel. Kayaknya ini permasalahannya ada di pasta donya. Karena aku juga coba bikin ravioli tapi tetap aja gagal. Ternyata adonan pastanya nggak jadi, tapi dia kan masih ada backup plan, masih ada gnocchi. Aku udah cukup panik, tapi waktunya nggak banyak lagi, jadi aku langsung cepet-cepet ke plan B. Aku langsung campur isian pastanya itu sama tepung buat aku jadiin gnocchi. Kenapa aku bilang Bel? Dari awal aku bilang bikin gnocchi aja, kan buang-buang waktu kamu bikin pasta. Aduh Bel. Oke girls, waktunya tinggal 15 menit ya. Ya, Chef. Waktu udah sisa 15 menit lagi, ini aku bener-bener ganti plan, aku tinggalin pastanya, aku langsung fokus ke gnocchinya. Lagi bener-bener hektik dan buru-buru, Chef Yuna datengin batch aku. Belinda, Yes, Chef. bikin apa? Gnocchi? Bikin gnocchi, Chef. Gnocchi pakai? Pakai pumpkin sama tadi dikasih crab meat sedikit di situ. Hah? Di situ kasih krem? Iya, awalnya harusnya buat isiannya pasta, cuma pasta donya fail, jadi aku jadiin gnocchi, Chef. Tapi pakai? Ada crab meat-nya. Kepitingnya aku campur di adonan gnocchi supaya siapa tahu bisa makin nge-highlight kepiting, Chef. Yakin it's not gonna break? Udah direbus belum? Belum, ini mau nyoba, Chef. Oke. Terus apa lagi? Sausnya apa segala macam? Sausnya aku bikin saus tomat, pakai crab sedikit. Terus tadi aku juga bikin kayak semacam kayak pesto gremolata tapi pakai koriander. Oke. Luck. Oke, Chef. Pressure test kali ini itu pressure test yang menurutku paling berat, apalagi harus head to head sama Diva yang aku tahu kemampuannya juga dia tuh hebat banget. Dan aku harus gagal ngelakuin plan A ku dan harus pindah ke plan B, jadi aku bener-bener deg-degan dan aku berharap hasilnya yang terbaik aja. Di 15 menit terakhir gyoza aku udah ready, tinggal aku rebus. Tapi di situ aku nge-lag, soalnya sebenarnya gyoza yang aku pikirin itu mau di pan sear biar nice and crispy. Tapi kenapa jadinya aku buat dumpling ya, aku rebus. Diva nggak jadi bikin gyoza kayaknya. Ya, bisa jadi. Dia boil. Loh, pangsit. Iya, jadi pangsit. Di situ aku nggak ada waktu untuk membuat gyoza yang baru, soalnya aku cuman buat 4 gyoza dan 3 itu bakalan aku serve. Progresnya everything's going well, gyoza udah mateng. Terus aku lagi buat breadcrumb and fried chili. And then aku lagi mau finishing untuk puree-nya itu mau aku aku plate juga. Sama ada ini juga tomato. I don't know what that is, but hopefully semua everything's gonna go well. Cara kerja mereka berdua sebenarnya belum terlalu rapi karena ya mungkin ke pressure juga. Cuman overall is good lah. Setelah adonan gnocchinya jadi, udah aku bentuk, langsung cepet-cepet aku masak dan aku tunggu sampai matang sampai dia itu ngambang. Gnocchinya udah matang, langsung aku pensir pakai butter supaya warnanya itu cantik kecoklatan. Awalnya aku lumayan bingung soalnya masakan yang mau aku buat agak gagal. Jadi aku lagi ke plan B, gimana caranya supaya ini bisa jadi. Gnocchinya jadi loh. Jadi ya? Ya. Tadi aku maunya bikin pasta, tapi pasta donya nggak jadi. Jadi aku lagi nyoba buat gnocchi, semoga berhasil.
Aku bener-bener gak nyangka kalau aku harus gagal plannya di pressure test yang head to head. Jadi aku harus bener-bener make sure ini semuanya udah perfect, seasoningnya juga pas. Suasana galeri semakin memanas, mengingat ini adalah pressure test. Oke, the battle for top 3 place. Waktu kalian tinggal 5 menit. Ya, Chef. Diva, Belinda. Yes. Ya, Chef. Waktu sisa 5 menit, semua kondimen sudah jadi. Aku udah ngangkat brokolininya juga dan sekarang waktunya plating. Untuk tema platingnya aku membuat semacam yang rustic, jadi aku taruh brokolininya di tengah, ada saus, aku taruh nyokinya di tengah-tengah sayuran juga, dan nantinya aku taruh coriander pestonya di atas. Bikin apa kamu? Nyoki? Iya, Chef. Kok kayak gitu nyokinya? Tadi harusnya jadi isiannya pasta, cuma pasta donya fail, jadi mau nggak mau aku harus jadiin itu jadi nyoki. So where's the crab meat? Iya, Where's the crab meat? ada di dalam nyokinya. Where? Di dalam nyokinya sih. No extra crab meat? Crab segitu banyak? Aku There's a lot of crab meat kan ini? iya, Chef. Are you gonna put more crab meat there? I'm gonna put more. Like make sure it's present and I mean. Iya, Chef. Ini banyak sekali loh. Iya, Chef. Oh. Ya, karena ini udah plan B juga, waktunya udah mepet, jadi ini usahaku yang terbaik, Chef. 5 menit terakhir aku langsung nge-prep untuk plating. Dan di situ aku ngesaring crab stock yang aku punya, langsung aku seasoning yang cocok. Kalau dari Disney aku ngeliat sih dua-dua ada kemungkinan pulang, cuman kalau aku lihat aku ragu sama gyozanya Kak Diva karena tadi dia proses masaknya salah. Karena gyoza itu esensinya harus ada crust di bawahnya gara-gara dia di pan. Dia tadi direbus. Aduh, ini yang aku ragu. Untuk platingnya aku mau pumpkin puree itu sebagai base-nya. Jadi aku ambil ring cutter dan taruh puree itu di situ. Terus on top ada dumplingnya dan di samping-sampingnya ada breadcrumb, terus beberapa kondimen lainnya itu. Dari saya ke Diva, dia akan bikin gyoza. Dia membuat crab stock dan juga gyozanya dengan full of crab meat. Oke. Belinda tadi awalnya ingin membuat pasta dengan isian maybe semacam tortellini or ravioli. Tapi dough-nya something happen. So dia decide untuk putar balik atau putar haluan sedikit, membuat gnocchi. Tapi di adonan gnocchinya tersebut sudah ada crabnya juga. Oke. Di dalam adonan ya? Yes. Waktu saya visit, that's what happened. Jadi gnocchi sudah dengan feelingnya ya? Betul. Ya. Jadi kita lihat, ini something new ya. Diva ini pressure test 9. Dan ini masak dia yang ke-43. Boleh sih? Niat sekali ya dia ya? Oke, well. I was guessing dia akan masak menjadi 45 ya, so we'll see. Itu tebakan random ya? Kayaknya dia akan masak 45 kali. Ya. This time aku banyak banget buat komponen untuk membuat hidangan ini. Dan I'm pretty sure untuk complexity dan balance flavors, it's all very nice. Girls, waktu kalian tinggal 30 detik. Ya, Chef. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, stop. Diva, Belinda, 60 menit sudah selesai. We'll see siapa yang lebih baik. Kita mulai dari Diva. Silakan. Aku orang pertama untuk di taste judges-nya. Aku berharap banget mereka bakalan suka sama hidangan yang aku serve kali ini. Diva, Ya, Chef. apa ini? Ini ada dumpling, isinya ada crab sama a bit of pumpkin. Di bawah ada pumpkin seed, ada lentils, ada pumpkin puree lagi, and breadcrumb chili. Terus ada brokoli ini yang aku saute pakai the base of the broth. Let me ask you. Ya, Chef.
7 ingredient minimal yang dipakai itu apa aja? Yang aku pakai crab, pumpkin, and then horseradish, tomatoes. I use lemon too. Lentils. Brokoli ini. Pumpkin seed. Ya, pumpkin seed. Ada green chili juga, and coriander. Wait, so the pumpkin ini puree di luar? Ada di luar, ada yang di dalam juga. Brothnya apa ini? Brothnya itu ada onion, garlic, ginger, sama crab shell. Soy sauce. You know what? I really like your broth. The right saltiness with the soy sauce. Crab flavornya pun juga present there. Bisa ditingkatin lagi with all the inside. Very light sweetness dari pumpkin. I like it. Warm. Thank you, Chef. Ternyata Chef Arnold suka banget base supnya aku dan rasa crabnya itu very present menurut dia. Ginger. Bisa lebih halus? Yep, itu strong. Memang untuk ginger sendiri cuman aku grate doang, gak aku halusin, makanya itu agak ada rasa force dari gingernya. Yang tomatnya ini apa dia? Tomato, lemon, horseradish. I was thinking about something to add the freshness, so I added that. And coriander leaf juga. Jadi it's a hot dish, bukan cold dish ya? No, yes, cold. Hot dish. Saya suka dengan the harmonious flavor of the broth dan juga isian dari dumpling kamu. The ginger mungkin sedikit. Kayak saya Be bilang. careful on the crab. Ya. Agak overpowering, tapi the warmth, the finesse is there. Mungkin dari saya di sini adalah pumpkin puree bisa lebih halus lagi. Yes, Chef. Jadi ada sweetness, warmth, the crab, dan juga brothnya ini yang sangat harmonious all together. Ada crumbs-nya, texture, very good. My suggestion, untuk kamu bikin stok seperti ini, mungkin crabnya itu bisa kamu tumis dulu, shellnya, supaya lebih aromatic, baru kamu masukin stoknya lagi supaya ada presence yang lingering, ocean, umami dari crab shells-nya ini ya. Yes, Chef. Aku setuju banget karena untuk saute crab shell-nya itu bisa enhance flavor dan biasanya aku juga kayak gitu. This is very good dish. Obviously ini full of texture. Ya, segala macam jenis tekstur kamu ada di sini. That's really good. Thank you, Chef. Seperti tadi saya katakan, mungkin di brothnya bisa more Soy sauce. soy sauce. Garamnya dikurangin dikit, a little bit more soy sauce supaya dia lebih darker sedikit. Yes, Chef. Ginger sudah dijelaskan. What I would do, kamu pumpkin puree yang di luar adonan, ini kamu bisa season lagi, atau kamu bisa kasih rempah yang lain supaya ada add more flavor. Yes, Chef. Ya. Ini kamu pakai chili juga? Yes, chili. Di breadcrumb ya. Di crumble-nya ya? Di crumble atau di broth? Di breadcrumb. Breadcrumb. Di stoknya kamu nggak pakai chili? No. No? No chili. Kedipa flavor is good. Ini lumayan kemana-mana sebenarnya. Arahnya itu ginger, soy, Asian, tapi kamu ada yang terlihat seperti salsa, tomat, tapi ada chili. Jadi apakah ini ke arah Mexican? Sebenarnya memang untuk ukuran kamu menggunakan segitu banyak bahan, kamu combine, at the end rasanya cukup harmonis, balance. Ini nih yang jadi masalah, konsepnya nggak tahu mau lari kemana, Asian food kah, Western kah? Karena Kak Diva ini biasa masak Western, cuman dia maksain untuk bikin Asian hari ini. Mungkin hati-hati sama your dumpling dengan breadcrumb, dengan tomat. Kalau kamu serve seperti ini, artinya kamu expect dia akan dituang ke sini. Yes. Dan jadinya berantakan ya. Your breadcrumb tanpa the broth itself, it looks like a nice appetizer already. Mungkin a sauce would be nice untuk seperti ini. Kalau kamu mau stick ke dumpling and broth, maybe instead of pumpkinnya di puree, ada breadcrumb, ada salsa seperti itu, kamu cari potongan yang lain yang memang temanya it's a hot soup. Yes, Chef. Yeah. I like it. I like it. Okay. Thank you, Diva. Thank you, Chef. I like the broth.
overall dari juri banyak banget positive comments. Jadi di sini aku benar-benar berharap ini bakal nge-secure position aku di top 3. Dishnya Diva di komen bagus sama juri, dan aku berharap Disku juga bakal di komen bagus sama juri. Oke, next. Belinda. Aku bawa masakanku ke depan, aku cuma bisa berharap kalau masakanku ini enak karena aku tahu untuk melawan Diva itu sangat susah. Kalau dari Belinda sih lumayan berantakan settingannya kalau aku lihat dari atas. Cuman aku nggak tahu rasanya. Belinda, ini apa? Ini ada pumpkin and crab gnocchi, chef. Terus ada tomato sauce sama semacam kayak coriander pesto, tapi karena nggak ada parmesan jadi nggak ada parmesannya. Nggak ada parmesan, jadi nggak ada parmesan. Semacam pesto, jadi kayak salsa atau gremolata. It's a pesto. Pesto. Ya. Interesting. Is that how you eat it? Red pesto. Iya. 7 ingredient. Ada crab, coriander, terus green chili, pumpkin seed, Brokoli ini, sama ada banyak. Tomato, sama tadi ada beberapa lagi, chef. Pumpkinnya itu di mana? Di sauce? Di dalam gnocchi-nya. Dalam gnocchi. Iya. So the gnocchi. It's a pumpkin gnocchi. Pumpkin, ya. Tapi ada crabnya juga, chef, di dalam. Ini awalnya pumpkin puree-nya itu untuk isian dari pasta, chef. Tapi karena pasta doufu tuh sobek, jadi aku terpaksa pakai pumpkin puree-nya ini untuk jadi gnocchi. You're not using any lentils ya? Enggak, chef. Iya, chef, aku nggak pakai lentils karena menurutku itu agak kurang cocok sama dia. Ada lemon? Ada. Pakai. I love the dish. Ya, I really love the dish. Cuman tentunya pasti ada kekurangannya. Kekurangannya adalah di sini kamu hati-hati, tekstur gnocchi dengan tekstur crabnya itu similar. Oh, iya. Jadi salah satu harus ngalah. Iya. Artinya si crabnya bisa lebih lembut, dimasaknya lebih lembut, karena kamu sudah dapat crust daripada si gnocchi tersebut. Iya. Jadi tidak perlu dua-duanya di add crust. Iya. Permainan tekstur di hidangan Belinda itu lumayan kurang ya, soalnya dia ada gnocchi yang teksturnya itu lumayan sama dengan crab. Di sini acidity, kick in the mouth, saltiness, cukup balance. Ya. Brokoli ini bisa lebih kecilan dikit. Oke, kecilan dikit aja. Ya, lebih pendek dikit aja. Ya, I like dia masih cabang-cabang seperti itu, tapi bisa lebih pendek dikit. Kalau enggak, kamu satu mouthful di spoon itu juga akan susah. Oke? Wah, this is gonna be a tough one. It's gonna be a tough one, dan aku setuju banget karena aku di atas pun bingung yang menang siapa ya ini. Belinda, it's a good dish ya. Setuju sama Chef Juna. Potongan kepiting mungkin nggak perlu kamu sear lagi karena dan jenis crab kalau dia teksturnya yang nice and soft itu enak, and also kamu udah ada a nice sear dari gnocchi. Flavor is good di sini. Kamu kasih lemon zest juga. Ada bau citrusnya, tomatnya dengan the coriander, pesto dengan pumpkin seed, it really goes through. Cabai hijau ya pakai? Iya, tadi aku kasih there's cabai. a little kick with that. It's pretty good. Yeah. The gnocchi is good, bisa fluffier sedikit. It's a bit dense. Ya. Kamu jujur dong, itu tadinya adonan apa? Pasta. There you go. Ya, I would love kalau daging kepitingnya tuh bener-bener you just poach in the liquid atau in the butter, di poach seperti itu aja. Jadi nggak perlu pakai crust, dia lembut. It would be perfect. This is buttery, tomatoey, sweet, citrusy, salty, briny, all in one. Yeah, very good. Thank you. Saya awalnya skeptical dengan tadi kamu lagi masak atau you really gonna go home. I think tengah-tengah atau awal-awal something happen. Kamu nggak pede dan I think you mess up dari dough-nya mungkin ya. Iya. It's gonna be a tough one. Tadinya dibilang masakanku ini gagal dan plan B-ku tuh ternyata berhasil. Aku cukup bangga juga. Jadi sekarang ini cuma tinggal nunggu hasilnya gimana.
Saya sangat setuju dengan crabnya, karena kalau crabnya ini kamu seared, pasti kan agak dry. Iya. Tapi kalau kamu cuma panasin sedikit, put in the butter, kamu taruh nice and soft, akan menang, menurut saya, daripada Diva. Kalau kamu bikin dari shellnya itu, kamu roast, kamu bikin oil. Mau menambahkan rasa crabiness. Iya. Ya. Supaya mengunggulkan kepiting ini menjadi hidangan yang five star dish. Atau ke tomato sauce-nya. Yes. Oh, tadi ada crab Ada. shell-nya. Or- Yang di tomato. Or even nambahin crabs juga. But anyway, anyhow, this is a very good dish, texture-wise, flavor-wise. Diva pun juga sangat bagus. It's gonna be a tough one buat kita. Permasalahannya tidak bisa cari kambing hitam ya. Enggak, This is a head to head. betul Mau sekali. cari yang lebih rendah susah. Sulit, karena there's only two of you. Jujur aja, again, well, thank you untuk hindaran ini. It's gonna be a tough one. You really trip me over. You pulled it off. Yeah. The dish. Oke. So yeah, you trip me over untuk my decision for this. So it's gonna be a tough decision head to head. Silakan kembali ke station. Thank you, Chef. Aduh, dari komentar juri, ini kayak bakalan a very tough competition deh. Soalnya aku sama Belinda buat hidangan yang sama-sama bagus. Oke, baik. Kita sudah mencicipi kedua hidangan kalian, Diva dan juga Belinda. It's gonna be a quite of a discussion untuk Ini kita bukan berdeliberasi. deliberasi ya, kita harus meeting. Betul sekali. I don't know what happened. Tadi saya pikir memang benar-benar Diva yang akan lebih unggul, tapi sekarang both of you guys. Okay, it's gonna be a long discussion for us. Saatnya untuk kita berdeliberasi. Dan siapa di antara kalian berdua yang akan join Kiki dan juga Nick di top 3 MasterChef Indonesia Season 11. Oke. Menurutku kali ini kayaknya Diva yang pulang karena makanannya sebenarnya bagus, cuman nggak tahu konsepnya mau kemana. Sedangkan Belinda lumayan tertata konsepnya. This time aku sama Belinda itu udah did our best for our pressure test dan kita juga udah menghidangkan makanan yang memang bagus sekali. Jadi aku harap di sini kita nggak bakalan eliminasinya itu nangis-nangisan deh. Aku masih pingin ada di top 3, tapi kalau misalnya juri berpikir sebaliknya, aku pun bakal terima karena masakanku hari ini tuh menurutku udah cukup sangat baik. Belinda, Diva, silakan maju ke depan. Maju ke depan untuk dengerin result dari juri. Sejujurnya aku masih ingin ada di kompetisi ini, tapi kalau misalnya juri punya keputusan yang lain, aku terima apapun itu. Perasaan aku untuk mengetahui siapa yang bakal pulang di pressure test kali ini tuh bener-bener deg-degan banget. Soalnya di sini ya kesempatan untuk pulangnya itu ada 50%. Kiki dan Nick, silakan turun ke bawah. Kiki, Nick, let me ask, what is your input, Belinda dan juga Diva, hidangannya? Mulai dari Kiki. Kalau untuk Belinda, chef, dari saya tahu Belinda itu betul-betul potensial dan banyak tahu dish, mulai dari Asian, European, French, dan lain-lain. Cuman kestabilan mental dan mood aja sih, chef, yang harus lebih ditingkatin lagi sama Belinda biar dia bisa lebih all out. Kalau untuk Diva, sejauh ini sudah banyak berkembang, udah tidak terlalu kekeh, udah mulai... Tidak terlalu apa? Kekeh, chef, nggak terlalu idealis gitu, chef. Oh. Udah bisa mulai fleksibel dengan apa challenge dan apa yang harus di highlight, chef. Komentar Kiki tentang aku ya bener sih, soalnya ya aku awal di sini bener-bener terkonsep kalau misalkan satu hidangan itu nggak boleh dibuat apa-apa, tapi sekarang aku bisa lebih fleksibel. Baik, Berarti growing ya? Growing, chef. baik. Sekarang saya tanya. Nick? Nick, Menurutku Belinda, she's good. Cuman untuk bagian mentality dia agak kurang. Aku nggak masalah orang bilang mentalku itu lemah, tapi asalkan aku bisa ikut kompetisi ini dengan baik, aku bisa serve makanan yang in the end itu enak dan layak untuk ada di kompetisi ini, aku nggak masalah. Kalau Diva ya awalnya dia agak kekeh, but I think untuk knowledge dia itu cukup luas. Okay, so you guys know your competitor ya? Oke, di luar dari That's good. hidangan mereka hari ini, secara general, menurut Kiki siapa yang lebih layak masuk top 3? Wah, aku disuruh pilih nih Belinda atau Diva.
pilihan yang berat karena Belinda oke, Diva juga oke. Aku juga dekat sama kedua-duanya. Cuman menurutku Belinda sih yang lebih oke untuk masuk ke top 3 karena aku lihat dari progresnya, dia masakan Indo bisa, masakan Western bisa. Belinda sih kayaknya ini yang selamat kali ini. Nick? Menurut saya Diva. Oke. Baik, Diva, Belinda. Kalian telah menyelesaikan pressure test kali ini. This is a big deal for you guys. Dan juga ini adalah salah satu mungkin momen yang lumayan penting, terutama di setiap season kompetisi, di mana kita sudah mengerucut, sudah ada Kiki dan juga Nick top 3. Susah ya? Ya betul sekali. Susah ya ini. Tapi kalian berdua tuh luar biasa loh. Memang kita sebagai juri tidak boleh menjagokan siapapun juga. Betul. Tapi kan kita tidak bisa berbohong pada diri sendiri bahwa yang menurut pribadi, who got the potential to be top 4. And to be honest, di me personally ada nama Haris. Nah, ada nama Joe kind of. Tapi Haris itu di saya ada. Nama Haris. Karena saya lihat dia memang banyak tahu tentang dish. Pengalamannya juga di luar juga ada. Di dalam negeri juga ada. But hey, you girls are here. Amazing, you know. Dan kalau untuk saya personally sendiri, dari top 5 kemarin, Chef Jacket, 3 di antara kalian, saya tidak akan sebut nama, sesuai yang saya prediksi. Dan lihat perkembangan kalian semenjak top 15. Ya memang a lot of people doesn't expect us both di top 4, Belinda sama aku ya. Jelas ada orang-orang yang lebih skilled daripada kita ya, tapi di sini kita bisa membuktikan kalau kita bisa di sini sesuai dan berdasarkan skill kita. Oke, this is a big deal ya. Di antara kalian Diva atau Belinda yang akan join Kiki dan juga Nick ke top 3 MasterChef Indonesia season 11. Saya akan bahas hidangan kalian. Secara texture, you guys have the texture. Crunchiness, crispiness, chewiness, softness. Ada yang dense, ada yang light. Itu semua ada. Secara flavor, mungkin yang berbeda. Diva lebih Asian, Belinda lebih European. Komposisi flavor, umami, saltiness, brininess, acidity. Kalian pun juga at par. Yang akan membedakan kalian berdua itu adalah konsep di sini. Setelah kita berdeliberasi dan juga berdiskusi, sebelum kita umumkan, again we're very proud of you guys yang ada di sini. I think this season is quite special, di mana kalian semua masuk dari awal sampai sekarang. Your vibe, the way you guys fight for yourself, itu sangat luar biasa ya. And that's a good thing. Alright, based on food ya. Kembali ke makanan, apapun itu. Dua-duanya good. Diva dengan rasanya yang meriah. Dengan tekstur yang party. Pesta di mulut ya, semua tekstur ada. Belinda pun rasanya good, balanced. Make sense. Tapi saya setuju juga. Memang Belinda ini moody. Ya, sangat gampang terdampak with a lot of insecurities. Something goes wrong. Diva, very consistent, tapi terlalu banyak ideas. Execute, that you can't execute ya on the one plate sometimes. Well, gimana Chef Renata, Chef Juna? Diva suka mengambil resiko. Betul sekali. I like that. Risk taker. Kita langsung saja setelah kita bedah kedua hidangan. Jadi? Sesuai dengan challenge, sesuai dengan konsep. Apa yang bisa membuat dia lebih baik? Apa yang bisa membuat ini lebih baik? Ini akan lebih baik jika ada ini. Apa yang kurang? Apa yang lebih? Ya, sure. Enggak? Oke. Well, you guys not nervous? My hands are cold. Oke, kita tanya Kiki dan juga Nick. Kalian yakin? Kiki, Belinda, Nick, Diva. Sesuai dengan hidangan tadi. Yakin saya? Yakin saya. Belinda, setelah mencapai top 4, ketika kamu pulang nanti, what you gonna do?
Bakal balik kuliah, Chef. Kuliah? Selesain kuliah, terus pingin buka bisnis. Bagian apa kuliah? Sekarang masih kuliah accounting, Chef. Accounting. Iya. Terus mau buka Bisnis, pingin buka restoran. restoran? Okay. Not a bakery, ya? No. No, not dessert. Just like a restaurant, cafe, Yeah. something. Okay. Diva? Diva? Me personally, aku bakalan build my image more for the public and also wanna make my own dessert cafe. Oh ya. Oke. Saya tanya Belinda dan juga Diva. Tadi kan saya tanya Kiki dan juga Nick ya. Do you guys, kalau misalnya siapapun di antara kalian, do you have what it takes to go against them, Diva? Yes. Kenapa? For me personally, ya, kalau aku punya mentality yang kuat. I believe that I can fight with them, the two guys, and I'm pretty sure my skill can beat them too. Oke. Belinda? Sama Chef, pasti bisa melawan mereka. Aku tahu Nick dan Kiki tuh punya skill yang hebat banget, dan begitupun aku dan juga Diva. Kalau enggak, kita nggak mungkin ada di top 4 bareng-bareng. Tapi ya, aku akan tetap berjuang dan aku bakal ngelawan mereka berdua. Siapa yang lebih lemah di antara mereka berdua? Sejauh ini aku lihat lebih, bukan lemah sih Chef, cuma yang satunya lebih kuat menurutku Nick. Nick lebih kuat daripada Kiki? Karena Kiki dari awal konsisten. Oh, tunggu. Jadi yang lebih kuat Nick apa Kiki? Kiki. Kiki. Oh, Kiki. Aku personally Nick because our cooking style is quite similar. Oke, satu Nick, satu Kiki again. Oke, Diva, Belinda, nggak usah basa-basi lagi. This is a happy elimination, okay? Maybe it's sad untuk salah satu dari kalian yang memang harus pulang, but you know, this is a happy elimination for us. Karena kita bangga untuk kalian. Very satisfied. Yep, very satisfied with this. Dengan hasil semua ini. Okay. Aku makin deg-degan untuk dengerin resultnya karena kalau ada yang pulang pun itu pasti nilainya tuh kita mepet banget dan aku sedih karena harus di head to head sama Diva. Chef Renata, silakan. Happy elimination ya. Bisa dibilang siapapun dari kalian yang harus pulang dan berhenti berkompetisi, kalian bukan pulang karena hidangan kalian yang gagal, apalagi buruk atau tidak enak. No, dua-duanya, kedua hidangan memuaskan. But it's a competition, akan selalu ada yang lebih baik di antara kalian yang akan bergabung dan menjadi top 3 MasterChef Indonesia season ke-11 bersama dengan Nick dan Kiki. Congratulations. Congratulations, Belinda. Wah, ternyata aku yang lolos buat masuk ke top 3. Jujur aku nggak nyangka banget, aku seneng dan aku bangga sama diriku sendiri. Yang bakal join aku sama Kiki ke top 3 ternyata Belinda. Aku cukup shock karena aku pikir Diva bakal lolos. Belinda, congratulations. Hidangan kamu, sorry Diva, hidangan Belinda lebih concepted. I think it's more gini ya, dua-duanya is full of flavor. Yes. A lot of texture. Ya, we create challenge ini memberikan segala jenis bahan yang harus kalian pakai to be able for you to play. Dan kalian berdua ini pull it off really great. Sorry to say, the difference adalah hidangan Belinda have a bit more depth into it. Ya, saat kita makan, it stays, the flavor, the aroma, it stays longer in a pleasant way. Ya. So itu aja yang membedakan. So sorry to let you go, Diva. You are my dark horse. Thank you Diva. Thank you, Congratulations Diva. Belinda. Thank you. Aku harus pulang di position top 4. I'm very sad and happy at the same time. Soalnya aku
Dari awal expect at least I can be on top 3, but it's fine. It is what it is. Sedih juga dengar bahwasanya langkahnya Diva harus berhenti di top 4. Cuman nggak apa-apa Kak Diva, kamu udah ngalahin dari ribuan peserta yang udah daftar MasterChef dan dari puluhan yang udah masuk galeri, kamu berada di top 4. Keren sih kamu Kak. Pokoknya wish you all the best, see you next time. Mungkin Diva ada yang mau disampaikan buat Belinda, Kiki, sama Nick? Good luck, the 3 of you guys. I know you guys are like very, very great guys. Because I know you guys punya teamwork yang bagus juga. And yeah, I hope you guys can do very well for like grand final too. Thank you juga, Chef, for letting me being here. It was like, it's a very big honor for me. Soalnya aku juga punya banyak experience here. I learned a lot dari top 24 to now, top 4. I'm very happy and I'm very proud of myself too. Thank you for teaching me here. And I'm very grateful for being here too. Look at her, mentalnya tough sekali ya. Ini bukan kecil-kecil cabai rawit lagi, ini habanero ini. Ya, this is a habanero ya. No, seriously. I look at you. Setiap challenge, you know, challenge 1, challenge 2, atau pressure test, even pressure test. Paling banyak pressure test, paling banyak You are very masak. composed. On doing your challenge, you are very composed. Yeah, that's a really good thing. Yeah. Kamu Keep nggak doing pernah that. panik or do anything stupid? No. I did Ada something. pressure test atau apapun, kamu kamu lalui itu dengan sangat tenang, ya. Awesome. Awesome. Thank you, Diva. Thank you, Thank you, Chef. You're a little fighter, keep on fighting. Yes. You have what it takes Yes. to be successful. Thank you. Celebrity chef. Oh. You name it, ya. Yes. Ya kan pernah bilang kan ya, celebrity chef sama ini. Keep fighting for it, okay? Thank you, Chef. Thank you. Thank you. It's a pleasure to have you here. It's a pleasure. You're a little fighter. Thank you, Chef. Come on. Little habanero. Good luck on your business, ya. Thank you, Chef. Awesome. Thank you, Chef. Ya, semoga kontestan-kontestan berikutnya jika ada 12, 13, they can learn from you. Yes. Mental toughness, luar biasa. Thank you, Chef. Diva, Thank you, Diva. I got a question. Kira-kira siapa yang masuk ke grand final nanti? Grand final? Can I answer this? Ya, memang Kan selalu. ini tebak-tebakan. Selalu. Kita ask them selalu. Kiki. Kiki, And? grand final? And? Nick. Oh, Kiki. Alright. Oke. Diva menjawab, aku sama Kiki bakal masuk grand final. Jujur aku tertekan banget karena untuk masuk grand final itu gak mudah. Thank you, Diva. Thank you, Thank you, Chef. Diva. Take care, we'll see you soon. Tuh, my Cici Diva, aku honored banget bisa ngelawan kamu pressure test head to head di top 4 ini. Dan aku sedih banget karena kita harus lawan di top 4 ini. Tapi aku bersyukur bisa kenal kamu. Dan terima kasih udah selalu ngajarin aku banyak ilmu. Thank you udah jadi tempat curhatku. Dan I wish all the best for you. Kali ini beda dengan yang lain-lainnya. Biasanya sedih. Kali ini lumayan ada bangganya juga karena top 4 itu nggak gampang loh. Untuk Kak Diva bisa bertahan sampai top 4 itu keren banget. Semangat ya Diva, next time aku bakal kalahin kamu di luar. Thank you. Aku hari ini udah harus pulang, but I hope the people who have supported me this time, mereka tetap bakalan bangga sama aku walaupun aku cuma sejauh ini. And being here on MasterChef sebenarnya it's not just a dream of mine, but a dream of my almarhum papaku juga. And I hope with me in this position, he will be very proud of me. Cici Diva, kita pasti akan ketemu lagi entah dimanapun itu, tapi kita pasti ketemu lagi. How do you feel to be in top 3? Kiki, Nick, dan juga Belinda? Senang dan sangat berapi-api saya, saya. Oke, Nick, Excited and motivated. Belinda? Bersyukur, bermotivasi sama belajar lebih banyak lagi. Oke, let me tell you something ya, Bel. I really thought, tadi saya bilang sama Juna kemarin, I'm gonna repeat this again. I really thought you're gonna go home karena you messed it up. I think satu hal yang kamu bisa belajar di sini, ya, kamu problem solving itu harus lebih ada lagi instingnya, intuitionnya untuk kamu bisa melawan Nick, Kiki di top 3 ini. Baik, Chef. Yes? Yes. Feeling good dan aku nervous banget karena satu langkah lagi bisa masuk grand final dan bisa menjadi juara 1.
Kalian berdua hati-hati loh. Ini dia baru mendapatkan semangat barunya. This is dangerous for you too. Kalau saya di posisi kalian, I'll be aware. Kalian bertiga ini udah top 3 sekarang. Cooking to play safe dan lolos udah nggak ada artinya. Sometimes you just have to take risk. Karena mulai dari sekarang, it's gonna be a sprint and marathon at the same time. Endurance kalian harus kuat, mental kalian harus kuat, ya. Stamina, otak plong, creativity, tidak boleh buntu lagi, Kalian harus berani. Kalian udah lama di sini. Kalian sudah tahu apa yang membuat kami senang. Kalian sudah tahu apa yang kami cari. Push the edge, push the limit, Make the unthinkable to be able to present it. Present the unthinkable to be pleasure. Saatnya di sini. Makanan enak saja, nggak ada artinya lagi. Jelas? Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. Oui, chef. Pokoknya take the risk. Gas semuanya, ente Kerina. Enjoy the moment. Top 3 MasterChef Indonesia Season 11. Karena besok kita akan mulai Battle of You 3 round pertama. See you tomorrow. Thank you, chef. Untuk battle di top 3 aku siap banget dan aku bakal lakuin semua apa yang aku bisa. Berada di top 3 bersama Belinda dan Nick, wah rasanya sangat-sangat semangat nih. Aku nggak sabar untuk memberikan makanan yang terbaikku lagi di next challenge. Kiki, Nick, udah ada aku. Hati-hati ya, aku bakal jadi orang ketiga ya kalian. Satu babak lagi menuju Grand Final. Udah di top 3, challenge-nya nggak mungkin yang itu-itu aja, nggak mungkin yang gampang, dan pasti bakal susah. Perbedaan antar kontestan membuat persaingan semakin menarik. Kalau ada di sini antara grill or oven. I choose grill. I choose oven. Oh my god. Dalam perebutan posisi Grand Final. Ini masa piring begini, ya. Aku kayak ada yang lupa ini. Meskipun aku cewek sendirian di sini, tapi aku yakin aku pasti bisa ngalahin mereka berdua. Layakkah mereka untuk maju ke Grand Final? Top 3, let's go! Saya langsung aja ya. This is ugly presentation. That's an ugly presentation. Ini saya ada komen satu nih. Ini sangat penting mungkin. Mantap. Paling nggak bisa bikin telur mata sapi yang bagus lah ya. Udah tahu kurang bagus, kamu nggak bikin lagi, kenapa? Dengan semuanya ini, apakah menjadi suatu hidangan yang harmonis? Nyanya との並びでニャクニャクインニャニャクニャニャハンニャニャジャインニャンニャクニャラベてニャガニャガメ